Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya. Apa kabar? Bapak Ibu Saudara, tadi pagi waktu saya sudah mendengar rintik-rintik hujan, saya bilang dalam hati saya bahwa ternyata hujan bisa membuat hati, ini pengalaman saya Bapak Ibu Saudara, membuat hati dan keinginan saya untuk kembali ibadah online. Untuk kembali ibadah online. Mengapa? Basah-basah, tidak kotor-kotor. Saya bilang coba ibadah online. Tetapi disitulah saya ditantang untuk kembali mengingat. Saya bilang begini, ternyata memang betul firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Saya sedang mengimani iman saya sedang memperdalam iman saya, dan itu pun yang saya ingin Bapak Ibu semua jemaat mendalami dan memahami dan juga mengalaminya. Supaya apa? Apapun tantangan yang ingin menghalang kita, sampai saya bilang gini, harus jalan. Badai pun saya akan terjang. Hujan lebat pun bagaimana, mau pakai mantel mau tidak, jalan. Puji Tuhan akhirnya bisa sampai dengan keadaan ya sedikit-sedikit basah. Saya lihat tadi Bu Roma juga di sininya basah. Begitu berarti semua kita berusaha untuk dapat menghadapi badai walaupun itu hujan. Ya walaupun hujan rintik-rintik tapi kita jalani. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur karena kita belajar tentang iman. Jadi seri ya, ini berseri, firman Tuhan yang kita pelajari adalah berseri. Sekalipun nanti di beberapa bulan, ada beberapa bulan yang kita stop karena itu mengikuti tema nasional. Dan dalam bulan ini kita berbicara tentang esensi iman Kristen. Silakan Kakak Nita untuk ke slide kita. Ya, ini terakhir, minggu terakhir kita belajar tentang tema esensi iman Kristen. Dan di dalam esensi iman Kristen itu kita tahu bahwa, next, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa bukan iman yang menyelamatkan kita. Ingat, iman itu artinya percaya. Tetapi percaya itu banyak hal yang kita percayai. Tetapi satu yang membawa kita kepada iman Kristen yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya adalah iman yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita adalah objek. Jadi objek iman itu, sasaran iman itu. Kita, kalau kita bilang, saya percaya bahwa saya akan mendapat keselamatan. Tapi siapa yang menyelamatkan kita? Apakah harta kita? Apakah kebaikan kita? Karena kan sekarang sering kali orang mengatakan, kalau saya berbuat baik, saya banyak berbuat, saya banyak memberi, saya banyak membantu, itu artinya saya berbuat baik dan saya akan selamat. Ternyata itu tidak menjamin. Tetapi yang menjamin keselamatan kita hanyalah Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita adalah objek iman itu, yaitu Yesus Kristus. Dan iman hanyalah sarana. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman adalah sarana sebagai penghubung dan jembatan untuk memperoleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Ya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus Kristus harus menjadi objek iman itu sendiri, barulah iman tersebut membawa kepada keselamatan. Jadi ingat lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan, kita menikmati keselamatan, kita percaya beriman hanya kepada Yesus Kristus. Nah, embel-embelnya nanti kita akan lihat ke belakang. Silakan berikutnya, slide berikutnya. Nah, Yesus Kristus menjadi objek iman kita karena apa? Dialah dasar. Dia adalah dasar yang kuat, dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan, dan beriman atau percaya kepada hal-hal lain tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kemampuan untuk dijadikan sebuah dasar karena itu akan rapuh. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, dasar yang teguh, dasar yang kuat, itu ada di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, itu ada dasar. Tetapi ini bukan nats kita, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya sebagai pendukung bahwa dasar yang kuat, dasar yang teguh hanyalah ada di dalam
Yesus Kristus. Nah, kalau kita ingin mempunyai rumah yang kokoh gitu ya, pasti kita membuat fondasi yang kuat. Kita akan kita akan menaruh batu, kita akan menaruh pasir dan juga semen yang banyak supaya tidak rapuh dan tidak mudah goyah. Nah, kalau zaman sekarang, kalau kita melihat di daerah-daerah yang seringkali mengalami bencana alam, terutama tsunami, sekarang kan kita lihat bahwa bangunan-bangunan mereka tuh sudah kokoh. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan ada tsunami. Tidak akan ada yang namanya ombak besar menghancur. Makanya banyak orang mendirikan hal-hal kayak villa, hotel atau apapun apartemen di pinggir pantai tanpa dulu berpikir akan ada tsunami. Tetapi setelah ada tsunami, apa yang terjadi? Dibangunlah bangunan yang kokoh tahan tsunami. Tetapi bagaimanapun kalau kuasa Tuhan yang bekerja pasti hancur juga kan. Kita nggak tahu bagaimana. Semampu dan sekuat-kuatnya manusia membuat sesuatu. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkarya di dalamnya, wah ternyata bisa roboh juga. Nah, kita bisa bayangkan. Kalau kita berdiri di dasar yang kuat di dalam Yesus. Saya tadi tergugah dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Roma melalui cerita yang dia sampaikan pada awal ibadah kita. Bahwa kalau kita tidak kuat di dalam iman, apalagi bersandar penuh kepada Tuhan, ternyata seperti apapun kita, kalau kita tidak berdiri di dalam Tuhan, ternyata seringkali ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Ada keinginan untuk lari daripada Tuhan. Tetapi kalau kita berdiri teguh di dalam Tuhan, kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya yakin bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita akan ada dan kita akan tetap menang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dan belajar dari apa yang sudah tertulis di dalam kalimat ini, bahwa Yesus adalah objek iman kita yang di dalamnya kita berdiri kokoh, berdiri kuat, dan di dalamnya dia memberikan, dia menjadi sesuatu yang tidak dapat tergoyahkan dalam hidup kita. Kita rindu bahwa kita memiliki iman yang murni, iman yang sejati, dan itu adalah tema kita pada pagi ini. Tema kita dalam minggu terakhir ini adalah iman yang sejati. Iman yang murni. Iman yang murni itu adalah sesuatu iman yang memang betul-betul yang saya katakan tadi hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada campuran. Kalau kita bikin kue kan, kalau Ibu Diana bikin kue itu banyak campuran. Kalau tepung saja yang dibuat untuk kue bisa-bisa jadi nggak Bu? Kalau tepung saja yang dibuat untuk kue nggak bisa. Pasti ada campuran-campurannya. Jadi itu bisa jadi kue. Tetapi kalau iman dicampur dengan yang lain-lain kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, kata Jivi, nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu cemburu, Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau kita sudah mengambil keputusan untuk percaya hanya kepada Dia, jangan lagi dicampur-campur dengan yang lain. Jangan lagi ada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang membuat itu menjadi tercampur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa iman sejati itu sangat penting? Mengapa? Mengapa kita hanya harus percaya kepada Tuhan saja sih? Kenapa nggak boleh yang lain? Mengapa tidak boleh yang lain? Kenapa hanya Dia? Kenapa sih Tuhan cemburu? Mari kita pelajari. Mengapa iman itu sangat penting? Iman yang sejati pada awalnya atau pada dasarnya adalah membawa kepada pengampunan dosa. Nah, ini sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau membuka Alkitab, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Jadi saya manjakan Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat-ayatnya sudah saya tulis di slide ya. Mari kita perhatikan bahwa iman yang sejati membawa kepada pengampunan. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-43 berkata begini. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita melihat ada kata kepadanya dan ada kata namanya. Ini namanya siapa? Ini adalah nama Yesus Kristus. Kepada dialah, oleh karena dialah kita mendapat pengampunan dosa. Nah, kalau kita memiliki iman yang murni, iman yang sejati kepada Tuhan, kita akan mendapat pengampunan dosa. Mengapa? Karena kita mengakui akan semua kesalahan kita kepadanya. Dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, bahkan tidak ada orang yang tahu sama sekali. Pasti ada rasa di dalam hati kita, aduh saya sudah berdosa ya. Contoh saja kalau kita berbohong saja. Pasti hati kita akan merasa tertuduh. Betul Bapak Ibu Saudara? Pasti kita akan berkata begini, aduh saya sudah berbohong. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Mengapa ada suara yang berbunyi dan yang berkata begitu di dalam hati kita? Karena ada Roh Kudus dan Yesus memberikan kita sebuah pencerahan bahwa, wow, kamu sudah berdosa loh, kamu sudah berbohong loh. Ada suara yang berbicara dalam hati kita, sehingga ada niat kita untuk minta ampun. Ada niat kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan saat kita melakukan dosa. Jadi iman itulah, karena keyakinan kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita akhirnya bahwa Tuhan ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya. Pernahkah Bapak Ibu merasakan hal demikian? Pernahkah Bapak Ibu, enggak, saya enggak berdosa kok, saya enggak pernah berbohong. Jadi saya enggak pernah ada suara-suara demikian dalam hati saya. Saya rasa bahwa semua manusia itu punya kesalahan. Punya dosa-dosa yang tidak sadar kita lakukan, tetapi hati nurani kita yang menegur kita. Ada kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Jadi iman kita itulah yang membawa kita memohon pengampunan dari Tuhan dan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Asalkan kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan mengampuni kita akan dosa dan kesalahan kita. Kalau kita melihat dari cerita ini bahwa di dalam pasal 10 ini menceritakan bagaimana Petrus dan Kornelius saat berada di dalam pelayanan mereka, ya, mereka berada di dalam pelayanan mereka dan mereka mengajar orang-orang di dalam pelayanan mereka dan mereka mengatakan bahwa tentang dialah semua nabi, perjanjian lama, perjanjian baru itu mengajarkan tentang pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mari kita perhatikan bahwa iman sejati memberi kita identitas baru. Iman yang sejati, percaya kepada Yesus, membawa dan memberikan kita identitas baru. Identitas baru itu apa sih? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari identitas kita adalah identitas yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak yang lain, anak-anak yang ada di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Siapapun dia yang sudah percaya kepada Tuhan, yang percaya dan mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, dikatakan bahwa mereka memiliki identitas baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Siapa yang bangga menjadi anak-anak Allah? Enggak, saya enggak mau jadi anak-anak Allah, saya kan anak bapak saya. Saya anaknya Pak Ding, saya anaknya Pak Wesley, gitu ya. Saya bukan anak, saya kan saya nggak pernah lihat yang namanya Allah, gitu. Saya hanya lihat bapak saya saja, jadi saya anak bapak saya, gitu. Tetapi
ternyata saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kita diperbaharui identitas kita menjadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, identitas apa lagi yang kita dapatkan? Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya sudah percaya lama loh kepada Tuhan Yesus loh Bu Incin. Berarti masa saya baru terus? Ya, kita selalu diperbaharui setiap hari. Kita selalu diperbaharui dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari keinginan kita, itu semua diperbaharui. Jadi bukan hanya diperbaharui waktu kita menerima Yesus, memang kita diperbaharui, tetapi ternyata kehidupan lama kita masih muncul ya Bapak Ibu Saudara ya. Sifat lama kita masih muncul, suka marah, suka ngomel-ngomel, tidak karuan, rasanya mau meledak melihat sesuatu yang tidak pas di hati kita. Ternyata itu masih sifat lama. Tapi jika kita diperbaharui, itulah sebabnya saya katakan bahwa ternyata setiap hari kita diperbaharui. Jangan katakan bahwa saya sudah baru, saya sudah tidak lagi berdosa. Siapa bilang saya nggak berdosa? Tadi pagi aja saya ngomel-ngomel sama Pak Anton. Saya mau kesaksian sebentar, maaf ya Pak Anton. Beliau ini suka makan ikan yang kecil itu loh. Yang ikan apa? Ikan selar ya? Bukan. Ikan teri. Beliau tadi pagi ke pasar. Biasanya beliau itu tidak pernah bilang, oh, cuci dulu. Enggak usah dicuci, ini aja, diubek-ubek aja terus nanti simpan. Tapi beliau yang tadi pagi yang membersihkan satu persatu. Dia bersihkan satu persatu. Bapak Ibu tahu, di situ kesabaran saya sedang diuji. Tapi sementara dia mengerjakan, dia bilang begini, sabar. Ini saya sedang diuji untuk kesabaran. Saya bilang, Tuhan tolong saya jangan. Jadi sementara dalam perjalanan ke gereja saya benar-benar, Tuhan tolong saya. Jadi ini saya jujur Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kesaksian saya pagi ini. Berbicara tentang ini. Tentang bagaimana kita diperbaharui setiap hari. Perbaharui setiap hari dari karakter kita, cara berpikir kita, cara bertindak, bahkan cara kita berbicara. Itu diperbaharui setiap hari. Jadi kalau kita menerima Yesus, kalau kita memiliki iman yang sedikit, kita percaya bahwa Tuhan memperbaharui kita. Amin. Tuhan memperbaharui kita hari demi hari. Dari sikap, dari tingkah, dari perkataan kita, dari cara berpikir kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang saya sampaikan ini relate dengan kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan saya yakin bahwa ini pun relate bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena kita ini perlu diperbaharui setiap hari. Yang berikutnya. Memberi kita identitas baru, yaitu menjadi sahabat Yesus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 berkata, maaf ya kecil ya tulisannya, nggak apa-apa. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Lihat perkataan ini. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita menjadi hamba. Ya memang seringkali katanya kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu karena siap melayani. Itu dalam sisi kita menjadi hamba Tuhan, pelayanan siap melayani Tuhan. Tapi kalau kita menjadi sahabat, biasanya seorang sahabat itu sering curhat. Ya, sering curhat kepada sahabatnya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan, apa yang sahabatnya katakan pun dia dengar. Disinilah sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa iman yang sejati itu menjadikan kita sahabat Yesus. Sahabat yang tahu apa yang diinginkan oleh sahabat tersebut. Dari mana kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai sahabat? Ada firman Tuhan. Ada Alkitab yang kita baca setiap hari. Yang kita renungkan setiap hari. Disinilah kita mengetahui apa sih yang Tuhan mau kita dengar.
Apa yang Tuhan mau kita ketahui dari apa yang Tuhan yang ingin Dia kita lakukan? Disinilah kita ketahui. Itulah sebabnya mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan, kita mempelajari firman Tuhan setiap hari. Luangkan waktu sedikit untuk membaca firman Tuhan. Sehingga kita tahu, oh sahabat saya ini mau saya begini hari ini. Gitu kan? Oh sahabat saya ini mau saya melakukan ini. Oh sahabat saya nggak suka saya seperti ini. Sahabat saya itu nggak suka saya marah-marah. Sahabat saya nggak suka saya berbohong. Sahabat saya nggak suka saya melakukan sesuatu secara malas-malasan. Ya kan? Itu adalah cara kita mengetahui bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita ada sahabat, kita menjadi sahabat, itu akan membuat kita semakin dekat. Semakin intim dan ada chemistry di antara kita. Seperti saya dengan Pak Anton. Bapak Ibu Saudara yang berikutnya. Iman yang sejati memberi kita identitas baru yaitu menjadi bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Seandainya kita semua yang ada di tempat ini menyadari bahwa Roh Tuhan ada di dalam kita, apakah sifat-sifat lama kita masih akan muncul? Kalau kita menyadari bahwa Roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan mengendalikan, saya bilang akan menekan manusia lama kita. Kita akan bertahan, kita akan membuang itu di dalam hati kita. Mengapa? Karena kita sadar bahwa ada Roh Kudus. Mengapa kita seringkali gagal mendengar suara Roh Kudus? Karena kita tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Padahal sebenarnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin bahwa kita menyadari, kita tahu ada suara Roh Kudus bekerja, tetapi seringkali kita mengabaikannya karena kita masih mau memakai ego kita. Kita masih mau mendengarkan suara-suara yang lain untuk membuat jalan kita lurus untuk hadir di tengah dunia ini. Tetapi jika kita mendengar suara Kudus menolong kita untuk dapat melakukan yang terbaik, maka kita yakin bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iman yang sejati melahirkan perubahan hidup. Nah, ini yang saya ingin bawa kita baca bersama-sama. Kita buka di dalam Lukas 19. Mari kita membuka Lukas 19 ayat 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini secara bergantian. Ayat 1 saya akan membaca, nanti Bapak Ibu baca ayat kedua ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya yang ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua. Ini bercerita tentang Zakeus. Ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua dan kita bergantian. Zakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Tadi yang dikatakan di situ bahwa iman yang sejati melahirkan perubahan hidup. Mari kita perhatikan kisah dari Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai, ya. Dia tukang pajak, dia tukang nagih. Ya, saya bisa bayangkan dia seperti seorang yang sedang menagih hutang, gitu ya, kepada orang-orang. Entah dia mengambil untung, tetapi pasti yang jelas di sini di sini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya, oleh karena dia menagih hutang, dan dia pasti mengambil untung dari situ. Lebihnya pasti dia dapat. Dan apa yang terjadi? Ternyata di situ dia melihat bahwa ada rombongan, ada sebuah kerumunan yang cukup banyak, dan dia penasaran, dan dia ingin melihat. Dan dia juga sudah mendengar cerita tentang Yesus. Dan dia penasaran, dia katakan bahwa dia ingin melihat Yesus. Seperti apa sih Yesus itu? Belum berkata apa-apa, dan belum juga dibuat apa-apa, Sakius sudah mengambil sebuah keputusan bahwa setengah dari harta yang dia punyai, dia akan berikan kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa Sakius langsung mengambil keputusan untuk menerima, bahkan memiliki perubahan hidup? Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata Yesus tidak memandang seperti apapun orang tersebut. Orang berkata bahwa, kenapa Yesus tinggal mau nginep di rumah orang berdosa? Ini adalah stigma atau ini adalah image yang selalu membuat kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia orang berdosa, jangan dekat-dekat dia. Sementara kita lihat Yesus dalam masa pelayanannya, semasa hidupnya, dia bergaul, dia menginap, bahkan dia datang ke rumah orang tersebut. Dan inilah yang mengubah kehidupan Sakius. Sehingga dia dengan sadar dan tidak sadar, saya yakin bahwa dengan kesadaran yang tinggi, dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan dan dia akan memberikan itu kepada orang-orang yang miskin. Ada sebuah perubahan. Berarti jika Yesus bekerja di dalam hati orang, terutama saat kita memiliki iman, percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah. Tanpa kita sadari, Tuhan akan mengubah kita. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang selalu saya katakan bahwa perubahan itu tanpa sadar akan membawa kita kepada sesuatu yang, oh iya, saya baru sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu tidak benar. Perubahan-perubahan itu akan membuat kita sadar bahwa, oh Tuhan, ampuni saya karena saya sudah melakukan dosa. Saya salut kepada Sakius, padahal Yesus belum berkata apa-apa, dia belum melayani, dia juga belum mengabarkan Injil, dia belum berkata bahwa, hai Sakius, sadar bahwa engkau berdosa. Tuhan tidak berkata demikian, tetapi tanpa berkata apa-apa, hanya berkata bahwa dia akan menginap di rumahnya, Sakius langsung sadar. Artinya bahwa di sini kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya mengubah, memberikan pembaharuan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 15 tadi mengatakan bahwa manusia lama kita harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan dan hidupilah manusia baru. Karena kita adalah ciptaan baru. Ini adalah sebuah hal yang memang perlu kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita memiliki iman yang murni hanya di dalam Tuhan untuk membuat kita semakin hari diperbarui dalam hidup kita. Yang berikutnya, apakah masih ada Nita? Ya, ini yang terakhir kayaknya. Iman yang sejati memungkinkan kita menghasilkan buah roh. Iman yang sejati
memungkinkan kita untuk menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, dari sekian buah-buah roh ini, yang mana? Satu sajalah, yang mana yang saat ini sedang Bapak Ibu dan saya sedang kejar? Yang mana? Kalau saya sedang menguasai, saya berusaha untuk buah roh yang ada di dalam saya itu adalah penguasaan diri. Kalau saya tidak bisa menguasai diri, tentu saya tidak akan bisa mengasihi. Saya tidak akan sabar. Saya tidak akan ada damai, sejahtera, sukacita, dan semua itu tidak akan ada kalau saya tidak menguasai diri saya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Yang mana saat ini buah roh yang sedang dikejar, yang sedang Bapak Ibu kejar dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Karena tentu yang semua ini tentu kita tidak akan mampu. Kalau kita sudah melakukan semua buah roh ini, maka kita akan sudah menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi, yang mana memungkinkan kita untuk menghasilkan buah roh? Yang mana yang saat ini Bapak Ibu sedang hidupi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memiliki iman yang sejati, maka buah-buah roh itu akan timbul dalam hati kita untuk membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Nah, ini adalah PR Bapak Ibu Saudara. Nanti pulang atau saat ini, pikirkanlah di dalam hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Kira-kira buah roh yang mana yang ingin Bapak Ibu kembangkan, yang ingin Bapak Ibu pegang untuk dapat menjalani hari-hari Bapak Ibu, sehingga kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah terbaik. Ini berarti seseorang yang memiliki iman yang murni tidak akan memaksa kehendaknya kepada Tuhan. Ia akan tetap mempercayai pribadi Allah walaupun keadaannya tidak memuaskan hati. Jadi iman sejati, iman yang murni kepada Tuhan itu kita memang sudah berusaha. Kita berusaha untuk tetap percaya bahwa apapun keadaan yang saat ini kita sedang jalani. Itu semua untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kalau saat ini kita sedang berjuang dengan sifat kita, dengan sesuatu yang mungkin membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita berjuang untuk maju, menang, melawan sifat-sifat yang tidak baik itu. Ingatlah, ada Roh Kudus di dalam kita untuk menolong kita, untuk dapat melawan segala sesuatu yang tidak benar yang hadir dalam hidup kita. Milikilah iman yang sejati. Mintalah Tuhan menolong kita untuk terus melangkah dalam hidup kita, kalaupun berat. Kalau berat, teruslah berdoa, teruslah minta kepada Tuhan untuk menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun hujan, kita tetap hadir dalam ibadah. Bilang Ibu Roma, loh banyak ya, padahal hujan. Ternyata hadir semua hari ini. Gitu. Jadi puji Tuhan, ternyata iman kita sudah sangat kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap mau beribadah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Tuhan Yesus, kami belajar tentang iman yang sejati. Iman yang hanya kepadamu kami percayai. Iman yang hanya kepadamu yang kami miliki. Yang satu-satunya menjadi objek iman kami hanyalah Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai penolong kami menghadapi segala situasi yang kami alami setiap hari. Karena kami memiliki iman itulah Tuhan, maka kami percaya
Buat tatkala Engkau memanggil kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami jika kami benar-benar sadar bahwa hanya Engkau satu-satunya yang mampu menolong kami mengubah segala perilaku, segala perkataan, segala sesuatu yang tidak benar yang terjadi dalam hidup kami. Hanya Engkau yang satu-satunya mampu mengubah kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu, Tuhan. Dengan pengetahuan, dengan banyaknya ilmu yang kami miliki, kami tidak mampu mengubah kehidupan kami. Hanya Engkau. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Engkau satu-satunya yang mampu membuat kami menjadi sempurna di dalam Engkau. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun permasalahan yang kami hadapi, kami mau datang berlutut, menyembah, menyerahkan semuanya kepadamu. Sehingga kami akan kedapatan tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Ajar kami untuk bersandar dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Sehingga langkah-langkah kami setiap hari akan terus berdampak baik, menjadi berkat, dilihat baik oleh orang-orang di sekitar kami, dilihat baik oleh orang-orang yang kami kasihi, dilihat baik oleh Tuhan, dan Engkau dimuliakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan menghadapi realita hidup kami sepanjang minggu yang akan datang. Kami akan menjalani tugas-tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui aktivitas kami masing-masing. Tentu banyak hal yang akan kami hadapi. Seringkali mungkin kami datang kepadamu dengan keluhan-keluhan kami. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan untuk melangkah bersama Engkau. Jangan meninggalkan kami. Pegang, tuntun langkah kami. Pegang tangan kami Tuhan. Sehingga kami tetap menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Buatlah segala sesuatu yang kami usahakan, yang kami kerjakan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.